Puji Tuhan, hari ini saya akan berikan tema untuk perenungan hari ini, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Tema hari ini yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Tulisan yang kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Ditujukan pada orang-orang Israel dan juga kepada nabi-nabi, kepada imam-imam yang ikut diangkut dalam pembuangan. Kita lihat di sini bahwa ada maksud Tuhan kenapa orang Israel itu sampai terjadi dihukum Tuhan melalui pembuangan. Kita lihat bahwa bangsa Israel mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak setia, mereka yang suka mengikuti hidup adat istiadat dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka itu juga seringkali menyembah berhala. Tidak selalu membiarkan ada berhala di tengah-tengah, walaupun mereka itu beribadah pada Tuhan, tetapi juga mereka tetap menyembah pada berhala. Dan juga mereka itu seringkali mendukakan Allah dengan cara menduakan Allah. Dia berzina. Kita lihat bahwa bangsa Israel ini melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sangat tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan menghukum bangsa Israel ini dengan maksud supaya mereka itu bisa jerak, bisa bertobat, bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keliru. Jadi ada periode-periode pembuangan ini. Kalau kita lihat dari mulai bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, bagaimana mereka seringkali setiap kali menemui kesulitan, mereka selalu bersungut-sungut, berkeluh kesah, selalu tidak pernah ingat akan kebaikan Tuhan, tetapi mereka selalu ingat yang buruk-buruk yang terjadi. Mereka selalu ingin kembali ke masa lalu, ya. Karena perbuatan-perbuatan bangsa Israel ini demikian, yang selalu mengenang masa lalu, ya, masa lalu yang sebetulnya mereka masa dalam perbudakan, tapi mereka ingin kembali ke masa lalu karena seringkali menemui kesulitan. Maka Tuhan izinkan mereka masuk di dalam didikan dari Tuhan. Ya. Sebenarnya istilah hukuman, ya, maksudnya tujuannya Tuhannya itu untuk mendidik mereka menjadi makin dewasa. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan. Sekali Tuhan berfirman, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia sering ingkar janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi periode-periode di mana mengalami pembuangan ini, mereka mengalami penderitaan, ya. Bagaimana orang yang di dalam pembuangan, di dalam tawanan, di dalam perbudakan itu sangat tidak enak. Mereka tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki harta, segala sesuatunya adalah milik dari penjajah itu. Bagaimana kalau kita tahu kita pernah dijajah, baik oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang, dan yang lain-lain. Bagaimana hasil bumi Indonesia dirampas untuk mereka. Kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa mengatur negeri sendiri, selalu diatur. Ya. Inilah orang-orang yang mengalami perbudakan seperti ini. Jadi ada periode-periode ini di mana Tuhan inginkan, ada periode di mana Tuhan memberikan uji untuk kesabaran. Tuhan menguji untuk mereka tuh, Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Dan juga Tuhan memberikan anugerah kepada mereka. Sebetulnya Tuhan itu kalau melihat bahwa bangsa Israel itu seringkali mendukakan Tuhan, seringkali Tuhan itu muak dengan bangsa yang Tuhan sudah pilih. Bagaimana Tuhan juga pernah pada zaman Nuh, Tuhan ingin memusnahkan manusia di muka bumi karena menyakiti hati Tuhan.
Bagaimana Tuhan juga ingin memusnahkan pada zaman Abraham. Tetapi karena doa sahabat dari Abraham bisa diselamatkan. Ada anak-anak Tuhan diselamatkan. Jadi inilah Tuhan itu sebetulnya memberikan anugerah kepada bangsa Israel supaya tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Diberikan kesempatan. Lalu juga tawaran untuk pertobatan. Tuhan berikan tawaran untuk pertobatan kepada bangsa Israel ini supaya mereka itu meninggalkan kepada kehidupan yang lama. Jadi perbudakan ini ujian yang Tuhan izinkan kepada bangsa Israel supaya mereka itu boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh mengalami pertobatan. Tapi seringkali ketika mereka berusaha untuk bertobat, seringkali kadang-kadang juga ada godaan-godaan mereka kembali lagi. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara anak-anak Tuhan? Apakah kita juga pernah mengalami perbudakan seperti itu? Terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, oleh ikatan-ikatan, baik itu minuman keras mungkin, atau rokok, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Sesuatu yang mendukakan Tuhan, itu adalah perbudakan. Tuhan berikan kepada kita tawaran-tawaran. Bangsa Israel juga demikian. Ada saatnya ketika Nabi Yeremia menulis ini, ada saatnya, sebab aku itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan itu sudah merancangkan yang damai sejahtera kepada bangsa Israel itu. Bukan rancangan kecelakaan. Dan akan ada janji memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan senantiasa berfirman kepada kita tiap hari. Tuhan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Berbahagialah ya. Di sini ada cabang harapan indah. Pak Roni, dan juga untuk selalu ada harapan ya Pak Roni. Karena tinggal di harapan indah ya. Jadi ada harapan masa depan ya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan yang mau bertobat ya. Tapi ada syaratnya saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada syaratnya. Di Mazmur 37 ayat 37 ya. Silakan tadi tayangkan Mazmur 37 ayat 37. Gampang nih, 37 ya. Mazmur 37 ayat 37 demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama itu orang yang tulus hati. Yang kedua orang yang jujur. Yang ketiga adalah orang yang suka damai. 3 hal ini yang Tuhan inginkan kepada kehidupan anak-anak Tuhan supaya mereka itu memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kepastian ya. Kita bicara tentang tulus hati saudara yang pertama ya. Dalamnya laut orang bisa ukur, tetapi dalamnya hati siapa orang yang tahu. Ketulusan itu menunjukkan kepada hati seseorang. Ya. Saya umpamakan demikian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati itu seperti angin saudara ya. Angin itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat ya. Begitu juga hati seseorang, tidak ada orang bisa tahu nih hatinya ini, misalnya hatinya Pak Dodi baik atau enggak, itu enggak ada yang tahu ya. Cuma pribadinya dan Tuhan yang tahu ya. Tidak ada seorang yang tahu. Begitu juga angin, kita tidak bisa melihat angin itu apa tuh, angin itu warnanya apa, nggak ada. Kecuali orang masuk angin ya, kerokan ya kelihatan merah gitu ya. Tapi itu bukan anginnya sebenarnya. Angin itu nggak kelihatan, tetapi efeknya kita bisa lihat ya. Ketika ada angin maka dahan-dahan bergoyang atau daun-daun bergoyang atau daun-daun itu berterbangan, itu menunjukkan ada angin. Jadi ada efeknya ya. Jadi kita lihat orang yang tulus itu seperti hati. Orang yang tulus itu adalah ungkapan dari hati ya. Nggak kelihatan, memang hatinya nggak kelihatan, tetapi kita lihat dari efeknya yang ditimbulkan, yaitu ya kata-katanya bagaimana orang yang tulus hati ya. Kata-katanya itu tidak menjatuhkan ya, tidak meremehkan orang lain, selalu mengapresiasi, mengangkat ya, menyanjung. Kita lihat ya, orang yang tulus itu adalah orang-orang yang tidak ingin orang lain itu merasa dipermalukan ya.
Tidak mungkin orang katakan saya ini orang yang tulus ya, tapi kata-katanya menyakitkan, kata-katanya menusuk ya, kata-katanya tajam ya, kata-katanya itu bikin orang sakit hati. Apakah itu bisa dikatakan tulus ya? Saya ini dari sononya, dari mulai lahir saya itu memang kata-kata saya kasar. Tidak, saudara. Kata-kata kasar dan segala sesuatu itu bisa dilatih, saudara. Manusia itu punya potensi untuk berbuat tulus, itu sebenarnya ada potensi. Cuma masalahnya itu kita mau atau tidak itu ya. Kita bisa belajar ya. Kita kurangin mungkin kata-kata kita tadinya pedas ya. Kita kurangin supaya yang tadinya mungkin level 10 kita kurang jadi level 5 ya. Level 3, lama-lama kata-kata kita ini kata-kata yang sejuk ya. Kata-kata kita ini kata-kata yang mengayomi ya. Kalau kita ngobrol dengan orang lain merasa nyaman karena kata-kata kita ini kata-kata yang memang tidak memonopoli ya. Kata-kata kita ini kata-kata yang memberkati ya. Itu orang yang tulus seperti itu ya. Lalu tindakannya ya, di samping kata-katanya ya, kata-katanya memberkati, tindakannya juga tindakan yang sesuai dengan kata-katanya. Bagaimana tindakannya? Apakah dia responsif ya? Apakah dia peduli dengan sekitarnya? Cepat tanggap ya. Orang katakan gercep ya, gerak cepat ya. Tidak, misalkan ada orang yang menderita, dia selalu timbul rasa belas kasihan secara cepat ya. Tidak nunggu-nunggu diperintah, tidak nunggu-nunggu dihimbau ya. Tidak nunggu-nunggu kayak dipaksa-paksa supaya dia menolong orang lain. Pokoknya begitu ada yang menderita, dia langsung cepat tanggap. Itu ciri orang tulus seperti itu ya. Responsif ya. Cepat ya, refleks ya. Pokoknya gerakannya refleks, pokoknya nggak nunggu-nunggu waktu ya. Nggak ada misalkan sampai ada orang sekitarnya menderita, bertahun-tahun menderita, sampai orang lain yang ngasih tahu, itu tetangga kamu nih sedang ada masalah gitu. Waduh, saya kok nggak tahu ya. Nah, karena kita tidak responsif. Responsif artinya apa? Kita juga banyak mendengar ya. Mendengar, banyak bergaul, banyak bersosialisasi dengan sekitarnya ya. Artinya tidak diam saja dalam lingkungan ya. Lalu apalagi saudara, ringan tangan dalam arti juga entengan ya. Bahasa Jawanya entengan ya. Bukan ringan tangan artinya memukul, bukan ya. Tapi ringan tangan artinya entengan ya. Pokoknya gampang saja dia menolong orang lainnya. Tidak egois ya, tidak individu ya. Lalu tidak menjelekan ya, tidak menjelekan orang lain di muka umum ya. Mungkin orang lain sekitar kita ya, tetangga kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, bahkan mungkin juga sesama pelayan ya. Tidak menjelekan di muka umum, atau tidak menjelekan dia menceritain kejelekan orang di muka umum ya. Contoh ya, contoh pribadi di Alkitab yang menunjukkan orang yang tulus hati yaitu Yusuf ya. Yusuf suami Maria, bagaimana dia orang yang tulus hati ya. Yusuf adalah orang yang tulus hati, dia tidak mau menceraikan istrinya ya, tidak ingin menjadikan istrinya di muka umum, dia ingin menceraikannya secara diam-diam karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati ya. Walaupun mungkin bagi Yusuf saat itu adalah aib ya. Bagi Yusuf mungkin saat itu mereka aduh ini gimana ya, saya mau menikah tapi ternyata pasangan saya sudah hamil. Dia ingin menceraikan secara diam-diam ya. Tapi orang tulus hati itu artinya dalam hal ini, konteks ini ada tidak mau menyebarkan aib di depan orang lain ya. Kalau kita lihat sekarang nih kan banyak ya artis-artis ya, kita contoh artis-artis ya. Artis-artis juga demikian ya, kadang-kadang dia mengumbar di depan umum kejelekan istrinya, kejelekan mantannya di muka umum. Oh dia ada orang ketiga, orang segala macam ya. Jadi ceritakan umum, jadi konsumsi publik ya. Jadi kejelekan diungkapkan. Itu adalah bukan orang yang tulus ya. Kita lihat ya, kita banyak ya politisi juga demikian yang menjelekan lawan-lawan politiknya di depan umum. Itu adalah bukan orang-orang yang tulus ya. Kita tahu ada binatang yang menjadi lambang perdamaian ya, lambang kesetiaan, yang lambang cinta kasih, yaitu merpati ya. Kita nih hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pesankan kepada kita, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti
merpati. Jadi kita ini memiliki hati yang tulus seperti merpati, ya. Merpati dilambangkan sebagai lambang perdamaian, putih, bersih, ya. Walaupun ada juga merpati yang warnanya hitam, warnanya abu-abu, tapi lambang merpati yang sebenarnya adalah merpati putih. Bagaimana dia tuh lambang ketulusan. Kalau kita tahu ya, saya nggak pernah melihara merpati, tapi katanya merpati itu satu pasangan seumur hidup, ya. Jadi memiliki pasangan seumur hidup, melambang kesetiaan. Jadi orang tulus hati juga adalah orang yang setia. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, selain tulus, yang kedua adalah orang yang jujur, ya. Orang jujur itu adalah orang yang tidak bohong, ya, yang iya di atas iya dan tidak di atas tidak, berkata padanya, ya, sesuai kata dan perbuatannya adalah orang-orang yang jujur, ya. Di Alkitab ada contoh orang yang jujur, ya, yang Tuhan puji, ya. Satu adalah Ayub, ya. Ayub, bagaimana di muka bumi tidak ada seorang pun yang saleh dan jujur seperti Ayub, ya. Tuhan apresiasi Ayub ini, demikian jujur di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua ada Kaleb. Kaleb adalah satu dari 12 utusan Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ya. Ketika ingin merebut, Tuhan ketika izinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Ada pengintai, ada 12 pengintai, yaitu salah satunya Kaleb dan Yosua di situ, ya. Tapi kita lihat 10 pengintai yang lain, ya, selain Yosua dan Kaleb. Pengintai yang lain mengabarkan kabar-kabar yang buruk, melebih-lebihkan orang-orang itu, orang-orang raksasa yang bisa makan segala macam, yang orang-orang itu tubuhnya besar. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi kita lihat bahwa Kaleb itu mengabarkan berita-berita yang positif. Jadi orang jujur itu sebetulnya gini, dia sebenarnya tahu bahwa musuh yang dihadapi, si Kaleb itu musuh yang mungkin secara hitung-hitungan manusia itu adalah sulit dikalahkan. Tapi dia tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya dia katakan dia tidak melebih-lebihkan, tidak membuat orang lain jadi takut. Jadi unsur kejujuran adalah supaya kita tahu bahwa sekitar, walaupun itu sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita mempunyai iman, ya, iman untuk bisa mengatasi semuanya itu, ya. Tidak melebih-lebihkan, jujur dalam arti tidak melebih-lebihkan. Kejujuran itu adalah sifat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Jadi Tuhan itu adalah kebenaran. Di dalam Tuhan tidak ada kepalsuan, di dalam Tuhan tidak ada kebohongan, ya. Jujur berarti tidak berkata dusta, tidak berarti mencuri, tidak berarti menipu, ya. Kalau kita yang berdaganglah secara jujur, ya. Kalau misalkan ada orang yang nanya, contoh yang sederhana, biasanya sering sekali nih, kita tahu harga modalnya berapa, tapi orang yang pembeli mengatakan, bisa kurang nggak Pak, bisa harga segini nggak? Wah, modalnya aja nggak cukup, ya. Sering kali saya dengar kayak gitu, ya. Modalnya padahal dia sudah ada untung sebetulnya, ya, sudah ada untung, tapi dia mengatakan modalnya tidak cukup. Bilang saja, ya, harganya sudah bagus, ya, itu tepat sebagai seorang penjual. Jadi tidak artinya gini, tidak, sebetulnya dia mungkin bisa turun harganya, tapi mungkin dia terima untung yang sedikit, ya. Tapi jangan sampai katakan modalnya saja tidak cukup, padahal itu modalnya dia sudah dari penjualan yang harga yang ditawarkan pembeli, dia sudah ada untung, ya, cuma untungnya sedikit. Contoh seperti itu, ya. Kita harus jujur seperti itu. Pengembalian juga seringkali juga demikian. Misalkan ada orang menyuruh kepada kita belanja, ada kembalinya, kita kembalikan, tidak langsung dikantongi. Banyak yang orang-orang yang main proyek, ya, sisa proyek itu bukan dikembalikan misalkan kepada instansinya, kepada negara, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada orang yang tidak jujur, ya. Di sini ada pelaku usaha, ya. Kalau kejujuran itu tidak mengurangi spek yang ada, ya. Seperti contohnya, ya, untuk konstruksi, ya. Saya rasa Pak Suwito dan Pak Suryanto paham sekali, ya. Kalau speknya misalkan
besi sekian mili ya, itu tidak mungkin dikurangin. Walaupun mungkin ya namanya begini ya, kalau orang jujur itu biasanya tuh ya, orang jujur itu ada risiko yang dihadapi ya. Orang jujur ya, mungkin sudah terlanjur PO tapi ternyata harganya tiba-tiba naik, dia tidak bisa membatalkan PO-nya, tidak bisa negosiasi, lalu tiba-tiba punya rencana, saya kurangin aja juga nggak ada yang tahu gitu ya. Yang penting selesai proyeknya ya, tidak ada yang tahu. Tapi itu adalah salah satu contoh yang ketidakjujuran seperti itu. Indonesia akan menjadi bangsa yang negeri yang maju kalau orang-orang ini jujur ya. Kita lihat di pemerintahan sekarang ya, bukan pemerintahan sekarang ya, maksudnya kita lihat banyak pemimpin-pemimpin ya, baik itu di departemen dan macam-macam, kita lihat tertangkap oleh KPK ya, karena mereka tidak jujur ya, mereka korupsi. Bahkan yang masih hangat ini adalah satu pimpinan partai politik yang demikian besar yang diusut sedang terlibat di dalam kasus korupsi ya. Jadi demikian, Indonesia akan bisa maju kalau orang-orang itu orang-orang jujur ya. Dimulai dari kita sebagai anak-anak Tuhan, bagian yang terkecil haruslah kita jujur ya. Jujur dalam segala hal, perkataan kita ya. Kalau kita misalkan seringkali kita nggak mau ketemu orang, ketika kita terima telepon, saya nggak pengen ketemu dia, bilang aja saya nggak ada gitu, saya lagi pelayanan, saya lagi pergi gitu. Padahal orangnya itu ada ya. Misalkan ada orang membutuhkan pertolongan pada kita bilang nggak ada gitu, bisa tolong bantu dong kayak gini, saya nggak ada, misalnya nggak ada dana, nggak ada uang, padahal kita ada ya. Itu adalah salah satu tidak kejujuran. Padahal kalau kita memberikan ya, firman pun katakan kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita bisa memberikan pada orang lain ya. Makin kita berhemat secara luar biasa, makin kita malah kekurangan. Tapi kalau kita makin memberi, menabur dengan sukacita, dengan sukarela, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah ya. Terus ya, berkat itu selalu mengalir ya kepada orang-orang yang jujur ya, kepada orang-orang yang murah hati ya. Ada orang yang misalkan baru, kenapa nih belum datang juga nih, kita udah ditungguin janji sama teman, bilang OTW gitu. Nah, padahal dia baru bangun tidur, dia bilang OTW ya, mungkin OTW dari tempat tidur ya. Seringkali kan gitu ya, pelayan Tuhan nih, ditunggu kok nggak datang ya, tanya ini gimana nih, ditungguin sama teman-teman, ya OTW gitu. Nggak taunya dia masih di rumah ya. OTW artinya udah ya, walaupun OTW itu artinya on the way, artinya dia mungkin udah melangkah ya, tapi itu ada unsur-unsur ketidakjujuran itu ya. Demikian lah. Lalu yang ketiga, suka damai ya. Jadi yang pertama tadi ada tulus, yang kedua jujur, yang ketiga adalah suka damai ya. Berdamai itu membuat orang lain itu bisa bekerja sama ya. Berdamai itu artinya tuh tidak suka bertengkar ya, tidak suka mencari musuh ya. Itu orang yang berdamai ya. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan contohnya adalah anak-anak yang pembawa damai. Ciri daripada anak-anak Allah, anak-anak Tuhan adalah pembawa damai ya. Pembawa berita sukacita, pembawa damai ya. Kita berdamai kepada setiap orang ya, kepada sekitar kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau kita berdamai bukan artinya gini, kamu jadi kalah sama dia. Bukan, artinya berdamai gini, kita tidak meneruskan suatu perseteruan ya. Seringkali kita lihat bagaimana ya perilaku anak-anak Tuhan ya, itu karena tidak suka berdamai ya, tidak suka, maksudnya tidak suka akur, selalu menimbulkan keributan saja ya. Mungkin dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, tidak suka berdamai. Berdamai itu artinya juga kita mengalah bukan artinya itu kita kalah, tetapi supaya mengalah, supaya ada suatu hubungan yang makin panjang ya. Coba kalau kita nih berdagang ya, tidak suka damai ya, kita ajak berantem pembeli kita ya, pembeli kita tidak akan langgeng ya, langganan kita tidak akan langgeng karena kita nih orangnya senang berdebat ya. Masa penjual berdebat dengan pembeli, akhirnya pembeli merasa malas ya. Jadi walaupun bagaimanapun kita harus
dengan orang lain, kita hubungan itu ya. Hubungan itu harus jangka panjang dengan cara kita tidak membuat pertengkaran kepada sekitar kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar bagaimana untuk memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Yaitu yang pertama, yaitu kita harus tulus. Yang kedua harus jujur. Yang ketiga juga harus berdamai kepada setiap orang. Ada pantun untuk menutup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kucing kurus mandi di papan karena tidak pernah dikasih makan. Siapa ingin masa depan, ketulusan dan kejujuran yang dia harus lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.